Pernah merasa bingung kenapa harga berbalik arah? Atau takut tertipu oleh false breakout? Tenang, mungkin video ini cocok untuk kalian. Di video kali ini, saya akan membagikan tentang strategi trading menggunakan Quasimodo pattern. Cara sederhana, tapi memiliki akurasi tinggi untuk kalian mendeteksi adanya pembalikan tren. So, simak video ini sampai akhir. Hai, selamat datang di channel saya, G-Trade Academy. Perkenalkan, saya Giovanni. Saya seorang trader yang sudah aktif di market trading selama 7 tahun terakhir. Dan pada video kali ini, kita akan membahas pertanyaan yang sering ditanyakan oleh member dari G-Trade Academy. Bahkan ada beberapa teman-teman yang DM langsung ke kita untuk bertanya, apa itu Quasimodo dan bagaimana cara menggunakannya. So, kita akan membahas strategi Quasimodo pattern untuk pemula. Sebelumnya, izinkan saya untuk berbagi informasi atau sharing lah bersama kalian tentang broker pilihan saya, yaitu Fortuno Market. Kenapa saya memilih Fortuno Market? Yang pertama, Fortuno Market itu memiliki spread yang murah dan juga free swap. Spread yang murah itu tentu sangat berguna bagi seorang trader, baik itu yang trader scalping ataupun trader swing, karena itu akan menghemat biaya trading kalian. Lalu, di Fortuno Market juga ada free swap untuk seluruh major pair. Apa tuh major pair? Major pair itu semua pair yang berurusan dengan USD, teman-teman. Contohnya SAU USD, Euro USD, GBP USD, dan banyak lainnya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah dia juga free swap untuk kriptonya. Lalu yang kedua adalah user interface-nya yang sudah terhubung dengan TradingView. Jadi saya tidak lagi bingung bagaimana caranya saya untuk melakukan analisa dan melakukan entry posisi dalam satu platform. Lalu yang ketiga adalah, dan ini yang paling penting buat seorang trader adalah proses deposit dan withdrawnya yang aman dan lancar. Jadi kita tidak bingung lagi melakukan deposit dan withdraw dengan Fortuno Market. So, buat kalian yang lagi cari-cari broker terbaik untuk trading, cobain deh Fortuno Market. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti kita, yaitu strategi trading Quasimodo atau Quasimodo pattern lah. Karena Quasimodo itu berbentuk seperti pattern, teman-teman. Tapi sebelum kita tahu bentuknya seperti apa, kalian harus tahu dulu apa itu Quasimodo pattern. Quasimodo pattern atau pola Quasimodo adalah pola yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi terjadinya perubahan tren. Seumpama yang dari awalnya bullish berubah menjadi bearish atau dari bearish berubah menjadi bullish. Pola ini juga sering disebut sebagai kompleks head and shoulder, teman-teman. Karena bentuknya yang menyerupai dengan head and shoulders. Namun, dengan lebih banyak pergerakan harga yang membentuknya. Pola ini dapat muncul dalam berbagai kondisi market, teman-teman. Baik itu trennya lagi naik ataupun tren yang lagi turun. Jadi gini, teman-teman. Kita masuk di trading view untuk melihat bentuknya ya. Nah, Quasimodo itu berbentuk mirip dengan head and shoulder, teman-teman. Cuman yang membedakan adalah salah satu bahunya itu lebih tinggi. Ini bentuknya kayak gini, teman-teman. Jadi, kalau Quasimodo bearish atau QM bearish, bentuknya itu mirip head and shoulder, tapi shouldernya atau bahu yang kanan ini lebih rendah daripada bahu yang kiri, teman-teman. Nah, disinilah letaknya. QM memiliki bentuk yang seperti ini, teman-teman, mirip dengan head and shoulder, tapi ini bedanya ada di sini. Ketika QM, yaitu bahu yang kiri harus lebih tinggi daripada bahu yang kanan, tapi memiliki neckline yang identik sejajar. Nah, inilah yang disebut dengan QM pattern-nya. Ini terjadi ketika dia akan ada perubahan dari bullish menjadi bearish, teman-teman. Lalu ketika bentuknya terbalik, teman-teman, saya gambarkan ya. Jadi ketika bentuknya seperti ini, dia turun, market ini bearish, lalu yang ini lebih tinggi daripada sebelumnya, tapi memiliki neckline yang sama. Lah, disinilah yang namanya bullish QM. Atau QM bullish, teman-teman. QM bullish dari bearish market menjadi bullish market. Tandanya apa? Bahu yang kiri lebih rendah daripada bahu yang kanan. Sebenarnya mirip kok, teman-teman, sama kita kalau belajar di trendline ya. Trendline itu juga seperti ini. Kita semua gambar trend ini dari sini ya. Nah, di sini, ketika dia udah ngebreak daripada trendline kita, maka kita tunggu apa? Tunggu adanya pullback. Nah, kalau kita pakai trendline, bentuknya seperti ini, teman-teman, kurang lebihnya. Nah, ini saya warna beda biar tahu. Jadi, mirip QM dan trendline, teman-teman. Cuman QM ini bentuknya mudah kalian ingat, seperti head and shoulder. Tapi bahu yang kanan harus lebih rendah atau lebih tinggi daripada bahu yang kiri. Ujung bahunya ini. Neckline-nya sama. Ini untuk yang bearish dan ini untuk yang bullish. Kalau bullish, kita kan tandain trendline-nya di atas. Nah,
Jadi ketika dia di break, otomatis kita tunggu harga melakukan pullback. Kalau teman-teman yang SMC juga mirip kok teman-teman. Jadi di sini ada break of structure. Nih, di sini ya. Lalu ada apa? Ada chain of character di sini. Ini chain of character di sini. Pasti kita tarik apa? Fibo di area sini. Nah, di sini ada area OTE kita. Entah itu berupa order block atau FEG, teman-teman. Bentar, saya gambarkan biar kalian nggak bingung ya. Nah, di sini ada area order block atau FEG kita. Sama juga ketika kalian melihat marketnya dari bearish berubah menjadi bullish, pasti sama juga kalau untuk teman-teman yang menggunakan SMC. Dari awalnya di sini ada break of structure, lalu berubah dengan adanya chain of character di sini. Lalu tunggu harga melakukan RTO atau return to order block, atau kalau bahasa di price action yang lama, bahasanya adalah koreksi atau pullback, teman-teman. Jadi tunggu harga kembali ke area ini. Kalau yang trendline ya tunggu dia retest di area trendline-nya. Kalau yang menggunakan QM tunggu harga kembali ke area neckline-nya. Atau yang menggunakan SMC tunggu harga kembali ke area order block kalian atau POI kalian. Nah, ini untuk tampilan patternnya teman-teman daripada Quasimodo. Nah, di sini saya kasih tulisan biar kalian ini bisa screenshot dan kalian bisa simpan di handphone kalian, teman-teman. Mana yang QM bearish, mana yang QM bullish. Karena kita hari ini akan membahas tentang QM, maka kita akan pergunakan bahasa yang digunakan di QM ya, teman-teman. Biar nggak campur aduk, teman-teman. Oke? Jadi ini adalah bentuk daripada QM bearish dan ini adalah bentuk daripada QM bullish. Di mana titik entry-nya, kalian bisa entry di area neckline ini, teman-teman. Kalau kalian mau lebih detailnya, ini saya gambarin detailnya teman-teman ya. Jadi kalau dia awalnya dari bullish, dia pasti punya yang namanya higher low. Oke? Dari higher low membuat higher high. Oke? Nah, dari higher high terakhir ini turun, dia tetap membuat higher low dan kembali membuat higher high. Tapi setelah dia membuat higher high terakhir ini, dia harusnya membuat higher low tentunya. Ternyata market membuat lower low. Ini ketika market sedang bullish ya, dan ada indikasi untuk berubah menjadi bearish. Lalu untuk market yang sedang bearish dan ada indikasi berubah menjadi bullish, teman-teman. Di sini harga berasal dari lower high. Oke? Nah, dari lower high dia membuat lower low. Nah, lalu dia membuat lagi lower high dan tentu membuat lower low yang baru. Nah, dari lower low yang baru ini harusnya kan dia membuat lower high lagi, teman-teman. Tapi dia malah break area ini dan membuat higher high. Nah, inilah indikasi market hendak berubah menjadi bullish trend. Dari yang awalnya bearish berubah menjadi bullish. Nah, ini kalau mau yang lebih detail boleh di screenshot lagi teman-teman, biar bisa dipelajari nantinya. Untuk memudahkan kalian mengidentifikasi adanya pola Quasimodo ini, saya ada beberapa tips yang kalian bisa jadikan pedoman kalian, teman-teman. Yang pertama adalah identifikasi dulu tren sebelumnya, teman-teman. Biasanya Quasimodo pattern ini muncul di tren-tren yang jelas, teman-teman. Kalau bullish ya bullish yang jelas atau bearish yang jelas. Jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah identifikasi tren itu dulu, teman-teman. Lalu yang kedua adalah menentukan titik-titik polanya. Titik yang pertama yaitu kalian tentukan dulu high atau low-nya dulu, teman-teman. Nah, itu mau bentuknya pundak yang lebih tinggi atau gunung yang lebih tinggi atau lembah yang lebih dalam. Itu kalian tentukan dulu. Lalu titik yang keduanya adalah di posisi higher high-nya atau di lower low-nya, teman-teman. Lalu titik yang ketiga adalah di lower high atau di higher low-nya, teman-teman. Ya, syaratnya adalah kalau trennya bullish, ya teman-teman. Jadi titik 1, titik 2, titik ketiganya ini tidak boleh lebih tinggi daripada titik pertamanya. Kalau trennya bearish, jadi kan turun lebih rendah lagi. Nah, titik yang ketiga ini tidak boleh lebih dalam daripada titik yang pertamanya ini. Jadi tumpuannya di situ, di neckline-nya, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah menunggu konfirmasi yang ada di area neckline-nya, teman-teman. Kalian bingung? Yuk, kita pindah ke chart biar kalian nggak bingung. Nah, ini kita ada contoh di market Euro USD di time frame 1 jam. Oke, kita identifikasi dulu tren sebelumnya, ya. Di sini kan kita bisa melihat nih bareng-bareng ya. Kalau market ini lagi bullish, ya. Oke. Nah, di sini kita tentukan apa, teman-teman? Titik
titiknya. Ya, kalau kalian lagi membuat structure, kalau kalian mau bentuk tulisan higher high higher low boleh, kalau mau bentuk titik ini juga boleh, ya. Jadi dari low ke high, terus ke low lagi, ke high, ke low, ke high, dan ke low-nya. Nah, kita tunggu apakah market akan terus naik atau berubah menjadi bearish, teman-teman. Nah, oke. Di sini ternyata market sudah break daripada low sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini ya. Berarti apa? Ini ada potensi terbentuknya pola QM. Nah, kalau kalian bingung, ubah ke line chart, teman-teman, biar terlihat. Nih, ya. Bahu kiri, kepala lebih rendah, lalu membuat bahu kanannya. Oke? Nah, di mana kita bisa menentukan area neckline-nya? Neckline-nya ada di area sini, teman-teman, di bahu kiri sebelumnya, ya, di puncak bahunya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa menunggu harga kembali, teman-teman. Bukan langsung naruh sell limit atau buy limit. Kita tunggu dulu konfirmasinya. Jadi biasakan trading dengan konfirmasi, jangan trading dengan kira-kira atau by feeling. Wah, udah nggak bener itu. Jadi trading itu kita trading dengan analisa. Nah, ketika ada namanya analisa, usahakan kalian trading juga dengan konfirmasi. Karena kalian sudah menganalisa, harus dikonfirmasi. Kalau analisa, terus kalian langsung asal aja, udahlah, sudah sesuai analisaku. Kalau benar, kalau salah, nah biar menghindar daripada kerugian yang lebih banyak. Tapi ketika kalian sudah punya plan dan kalian sudah, saya memang biasanya pakai limit, Bang Gio. Ya sudah, nggak apa-apa. Berarti kan kalian sudah punya data dari backtest kalian. Atau memang cara trade kalian seperti itu. Kalau saya selalu menunggu adanya konfirmasi, ya teman-teman. Jadi kita tunggu dulu harga kembali ke area neckline-nya. Nah, di sini kita lihat bareng-bareng, teman-teman. Harga kembali ke area neckline-nya. Lalu apa yang akan terjadi? Kita tunggu. Candle selanjutnya bentuk apa? Ternyata dia bikin bearish engulfing, teman-teman. Ketika sudah muncul konfirmasi seperti ini, kalian baru boleh melakukan open posisi. Jadi biar apa? Biar kita ini memiliki probability trade yang lebih baik. Jadi kalian bisa melakukan sell posisi di sini dengan SL di atasnya sini. Dan take profitnya adalah 1/2. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi di market sekarang ya. Nah, di sini kita bisa melihat bareng-bareng, teman-teman. Ketika kita masuk dengan adanya konfirmasi yang clear, teman-teman, maka probability kita juga lebih tinggi, teman-teman, daripada kita sistemnya cap cip cup atau ya udahlah, saya pede aja, yakin aja. Udah analisa saya paling the best lah, limit aja. Terus lupakan. Banyak trader yang membahasakannya seperti itu, teman-teman. Tapi sebenarnya adalah, walaupun kalian sell limit atau buy limit, jangan dilupakan, teman-teman. Kalian harus tetap ingat kalau kalian itu punya open posisi di sana. Posisi kalian udah kena belum? Udah running belum? Kalau sudah running, ya, selalu usahakan untuk memindah yang namanya stop loss kalian ke titik entry kalian atau set break even kalian. Kapan boleh terjadi? Ketika di sini sudah clear, teman-teman. Contoh, ini kan marketnya awalnya bullish nih, terus berubah menjadi bearish ya. Kalian tetap tandain ini, teman-teman, titik-titiknya. Oh, low-nya di sini, lalu membuat high, dan low yang baru adalah di sini. Ini sebelum terjadi. Berarti apa? Ketika dia sudah berhasil membreak ini, kalian set lah namanya break even itu, atau kalian geser stop loss-nya. Kalau yang mau lebih aman lagi, kalian gesernya lebihin daripada entry posisi kalian. Seumpama kalian sell ya lebih rendah daripada sell posisi kalian. Nah, lebihin aja sedikit. Jadi seumpama dia kembali ke arah posisi kalian, kalian sudah zero risk, teman-teman. Sudah nggak mungkin yang nambahnya dari keuntungan kalian berubah menjadi kerugian. Yang ada adalah dari keuntungan kalian jadi untungnya lebih dikit aja. Tipis untungnya. Setidaknya kalian tetap profit, teman-teman. Dibanding kalian ya udah entry dan lupakan. Ya kalau TP.
Kalau SL, ya selalu kalian mindsetnya adalah selalu trade dalam kondisi kalian siap untuk trade. Jangan trade ketika lagi nyetir mobil, jangan. Kalian lagi ada acara keluarga juga jangan, teman-teman. Biar apa? Biar fokus ketika kalian melihat kondisi market. Oke? Jadi kalau kalian sudah memutuskan untuk trade, ya kalian standby-nya di trade. Oke? Itu tips tambahan dari saya. Nah, sekarang kita akan mencari contoh QM yang dari bearish berubah menjadi bullish atau QM bullish, ya teman-teman. Kalaupun kalian nanya ya, ini berlaku nggak bang untuk market kripto? Nah, ini kebetulan contohnya kita ada di market kripto, yaitu di BTC USD. Ya, kita lihat ini di market BTC USD time frame 15. Marketnya sedang bearish teman-teman, ya kan? Kita ambil yang terakhir aja. Di sini ada lower low, lalu dia buat lower high, lalu membuat lower low dan membuat lower high, teman-teman. Nah, ketika kalian melihat market yang sedang seperti ini, kalian tunggu. Jangan langsung, oh ini kayaknya QM gitu. Dari mana kalian tahu kalau belum ada kelanjutan marketnya? Nah, syaratnya ketika market ini untuk melanjutkan bearishnya, berarti dia tidak boleh membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Karena market bearish adalah low-nya lebih dalam daripada low sebelumnya dan high-nya tidak boleh lebih tinggi daripada high sebelumnya, teman-teman. Jadi, kita tunggu apa yang akan terjadi di market ini. Nah, di sini dia membuat low yang lebih rendah, udah benar. Tapi, dia membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya, teman-teman. Jadi, ini adalah indikasi terjadinya QM bullish. Lalu, apa yang kita harus lakukan? Kita tandai area neckline-nya. Area sini untuk kita mencari opportunity buy posisi. Nah, atau kalau kalian tadi yang sempat saya jelasin di awal, kalian pakai trendline, kalian tandain pakai trendline. Ubah ke line chart untuk mencari posisi retrace-nya dia. Oke. Nah, di sini kan dia break-nya nih. Berarti tunggu harga pullback ke area ini. So, kita tunggu apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, harga kembali ke area neckline kita dengan konfirmasi yaitu adanya candle pin bar di sini. Atau rejection yang panjang dari wick-nya. Nah, di sini kalau kalian mau melakukan open posisi buy, jadi dari sini dengan stop loss-nya di bawah daripada head-nya ini. Dan take profit-nya adalah 1/2. Oke, kita tunggu apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, dan take profit pun di hit, teman-teman. Ketika kalian melihat kondisi seperti ini, kapan kalian baru bisa melakukan break even, teman-teman? Ketika high yang baru ini sudah di break, teman-teman. Ya, ketika ini sudah di break, ini sudah di break, kalian bisa melakukan break even atau menggeser stop loss kalian ke area entry kalian atau kalian lebihkan sedikit di atas ini high yang ini. Ini kan area konsolidasi, kita geser ke area situ. Nah, itu tadi adalah penjelasan detail daripada pola Kushimodo atau Kushimodo pattern yang sering terjadi di market, teman-teman. Bagaimana cara entry-nya, di mana saya meletakkan stop loss-nya, di mana saya meletakkan take profit-nya, dan juga konfirmasi apa yang bisa kita ambil sebelum kita melakukan open posisi. So, buat kalian yang nggak mau trading sendirian, atau kalian yang mau memperdalam lagi ilmu tentang trading ini, teman-teman, saya ingin mengajak kalian semua untuk bergabung dengan komunitas saya, yaitu G-Trade Academy, teman-teman. Di G-Trade Academy ada beberapa keuntungan yang kalian akan dapatkan. Yang pertama, analisa harian dengan akurasi tinggi. Lalu yang kedua adalah komunitas yang solid atau grup diskusi yang solid, di mana kalian juga bisa belajar di dalamnya, bisa sharing, bisa bertukar pikiran dengan sesama trader, dan banyak trader senior di dalamnya, teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu kalian akan mendapatkan materi edukasi yang lengkap, baik untuk pemula ataupun untuk yang mau mengupgrade skillnya. So, tunggu apa lagi? Tinggal kalian klik link yang ada di deskripsi video ini agar kalian bisa bergabung dengan G-Trade Academy. Dan ingat, teman-teman ya, G-Trade Academy ini gratis, tidak ada biaya bulanannya. So, kalau ada yang mengatasnamakan G-Trade untuk melakukan titip dana, manajemen akun, ataupun meminta bayaran untuk kelasnya, maka abaikan, teman-teman ya. Karena di G-Trade Academy kalian 100% gratis, teman-teman. So,
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen kalau kalian ada pertanyaan, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Giovanni, dan salam Fortuno.